Marita, hari ini kabarnya gimana Bu? Alhamdulillah sangat baik Pak Sehat Sen. ya? Ya sehat. Kelihatan gimana? Aduh, Pak Sen hari ini bagaimana? Sehat alhamdulillah Bu. Lancar semua. Bu Marita, Ya. maksud kedatangan saya kemari itu untuk membersamai Bu Marita dalam kegiatan coaching pada kesempatan yang cukup cerah ya udaranya ya. Iya Pak. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan coaching itu dapat berjalan dengan lancar. Oh iya Bu Marita, apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching pada kesempatan ini? Baik Pak. Jadi kan dari ketiga kompetensi coaching itu yang pertama kan ada present Pak Sen, kemudian mendengarkan aktif, lalu di situ yang ketiga ada pertanyaan yang berbobot seperti itu ya Pak Sen. Dari ketiga kompetensi ini yang paling ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot Pak Sen. Oh gitu ya. Iya. Jadi pertanyaannya. Iya, pertanyaan yang berbobot. Oke. Kalau Bu Marita ukur nih Ya. dari 1 sampai dengan 10 skalanya tanya. Iya. Kondisi kompetensi pertanyaan yang berbobot yang dimiliki Bu Marita itu sudah sampai di skala mana? Menurut saya kompetensi yang sudah saya miliki selama ini nih ya Pak. Iya. Jadi kalau dinilai skalanya saya masih di skala 6 Pak. Karena apa? Karena di situ saya harus membuat konsep terlebih dahulu nih Pak. Iya, dari pertanyaan-pertanyaan untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya. Oke. Jadi masih berada di skala 6. Iya, skala 6. Dan itu ingin ditingkatkan lagi gitu kan? Iya. Saya ingin mengembangkan potensi itu seperti itu Pak. Oke. Menurut Bu Marita, gambaran ideal ini, Iya Pak. seseorang dikatakan memiliki kompetensi yaitu mengembangkan pertanyaan yang berbobot itu seperti apa? Idealnya menurut saya di angka 9 ya Pak. Atau kalau dipersenkan itu 95% lah Pak. Dari situ Pak. Nah jadi pertanyaan yang disampaikan dalam coaching ini harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga coach itu bisa menggali Pak, menggali jawaban-jawaban yang tepat nih Pak, dan mengarahkan coachingnya ini menemukan aset dari solusi dari permasalahannya Pak. Oke, baik. Saya sepakat dengan pernyataan Ibu Marita. Dan apa harapan dari kegiatan observasi yang kita lakukan ini? Harapan saya nih Pak, harapan saya yaitu saya ingin meningkatkan nih Pak, meningkatkan kompetensi coaching saya Pak, dan membantu menemukan kekurangan saya nih Pak nantinya. Iya, terutama terkait kompetensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nih Pak Sen. Jadi saya ingin meningkatkan itu Pak. Baik, Bu Marita, kalau itu selamat melakukan kegiatan coaching. Nanti dalam kegiatan coaching saya tetap membersamai Bu Marita. Oke? Terima kasih untuk Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Marita. Waalaikumsalam Pak Agung. Bagaimana kabar hari ini Pak Agung? Alhamdulillah baik. Bu Marita, pripun? Baik, alhamdulillah Pak. Kira-kira saya dipanggil ke sini ada apa ya? Ya, terima kasih nih Pak Agung sudah memenuhi panggilan saya siang hari ini Pak Agung. Siap. Jadi Pak Agung saya panggil ke sini, sepertinya Pak Agung ini ada hal yang ingin dibicarakan kemarin itu Pak. Jadi bagaimana nih Pak? Kemarin tuh saya pengen minta waktu penjenengan tuh. Saya pengen mau minta arahan atau diskusi seperti itu. Kira-kira Bu Marita ada waktu ini? Iya, alhamdulillah Pak. Ada waktu hari ini, makanya dengan saya ke sini Pak. Saya itu pengen bercerita terkait dengan kelas saya. Iya Pak, lalu Pak. Di kelas saya itu ada beberapa
mahasiswa itu yang sulit untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Oh begitu ya Pak. Ya. Ada lagi mungkin Pak yang ingin dibicarakan? Itu saja. Saya tidak kebingungan terkait anak tersebut. Baik. Jadi si anak tersebut itu satu orang ya Pak? Satu orang. Baik. Dia tidak pernah mengerjakan tugas gitu. Telat. Tugasnya telat. Seperti itu ya Pak masalahnya. Lalu tujuan yang ingin Bapak capai dari sesi coaching ini itu apa Pak? Tujuan saya itu ingin mendapatkan solusi yang paling tepat terkait dengan permasalahan siswa saya. Iya Pak. Kalau begitu nih Pak, bagaimana situasi idealnya Pak? Kan kemarin itu anak tersebut itu kan tidak mengerjakan tugas. Nah kondisi idealnya di dalam kelas yang Bapak inginkan itu seperti apa? Kalau idealnya saya ingin si anak ini itu Ya. bisa mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Meskipun nggak masalah bagi saya kalau nilainya itu kecil seperti itu. Oh gitu ya Pak. Ya, ada tanggung jawab untuk anak menyelesaikan tugas-tugasnya tepat waktu seperti itu. Iya. Biar anak tersebut itu tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Ya seperti itu ya Pak. Jadi nilai itu tidak menjadi masalah dan asalkan anak tersebut mengerjakan tugas tepat waktu nih Pak. Jadi Bapak ingin murid Bapak ini bisa mengerjakan tugas tepat waktu seperti itu Pak. Benar. Nah, supaya murid Bapak ini bisa mengerjakan tugas tepat waktu nih Pak, apa yang membuat anak-anak itu ingin mengerjakan hal apa yang sudah Bapak lakukan? Kalau saya sudah memberi arahan terus seperti itu, jadi anak ini saya panggil, kasih arahan, diskusi, terus anak itu sebenarnya jawabannya iya, tapi endingnya tetap tidak mengumpulkan seperti itu. Lalu dengan anak yang cuma iya seperti itu ya Pak, yang seperti yang dibicarakan Pak Agung tadi, bagaimana Bapak menghadapi situasi? Ya, situasinya ya saya menghadapi ya dengan tetap motivasi itu. Iya, besok saya akan kembali, Ya, nanti motivasi ya Pak. Baik, di sini kita akan bersama mencari solusi Pak untuk mengatasi masalah Bapak ini. Ada hal yang ingin dilakukan dari Pak Agung? Ya, baik. Jadi apa nih rencana Bapak dalam mencapai tujuan agar anak-anak itu tepat waktu mengerjakan tugas Pak, yang tugas dari Pak Agung? Kalau rencana saya ini Bu, rencana saya itu pengen mencari apa alasannya tersebut sebenarnya. Kenapa anak kok saya kasih arahan masih tetap biaya saja seperti itu. Mencari dasarnya dulu seperti itu. Jadi kalau kita sudah tahu dasarnya, kita bisa kira-kira anak ini mau dibawa kemana itu seperti itu. Mencari dasarnya ya Pak, dasar dari masalah itu ya Pak. Untuk mencari dasar dari masalah itu, apa strategi yang Bapak gunakan untuk mencapai? Saya lebih menggunakan strategi face to face atau berdiskusi secara langsung. Itu yang sudah Bapak Agung lakukan Ya. ya Pak. Baik Pak. Selanjutnya nih Pak, Bapak itu sudah melakukan face to face seperti itu. Apalagi ada yang perlu ditambahkan nih Pak, misalnya hal yang dilakukan berbeda nih Pak selain face to face supaya murid Bapak ini bisa paham terhadap tugas yang menjadi kewajibannya. Jadi kalau saya lihat sepintas, tadi saya sepintas itu sebelum face itu kayaknya anak ini itu tidak ada fokus terkait dengan pelajaran saya. Mungkin anak-anak ini tidak tahu manfaatnya buat apa sih ada tugas seperti ini. Terus juga mungkin itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak ini saya kira itu tidak memahami, jadi tidak paham dengan materinya terus tugasnya, sehingga itu yang bisa juga dari bayangan saya tadi itu Bu. Setelah saya lakukan face to face itu saya siap untuk ini, untuk memberi jam tambahan
luar jam KPM yang sudah disiapkan oleh sekolah. Oh iya. Itu Pak. Oh baik Pak Agung, itu adalah langkah yang sangat bagus ya Pak, untuk mendekatkan diri kita kepada anak-anak seperti itu Pak. Jadi rencana Pak Agung ini merupakan rencana aksi yang terstruktur Pak. Ya, dan fokus pada detail untuk membantu mengatasi masalah murid Pak Agung seperti itu Pak. Lalu bagaimana nih Pak Agung melihat tindak lanjut dari rencana ini? Tindak lanjut saya, Ya. tindak lanjut saya begini, dari masalah tersebut saya juga harus bisa mendalami seterusnya seperti itu terkait dengan anak tersebut, terus memantau anak tersebut sampai anak itu benar sesuai dengan tujuannya. Tujuannya, ya Pak. Baik. Apa nih komitmen Pak Agung terhadap rencana yang sudah Bapak lakukan? Komitmen saya langsung ini Bu, memanggil anak tersebut, berdiskusi, terus untuk mencari mencari faktor-faktor yang membuat anak tersebut itu seperti itu. Terus setelah dari saya melakukan itu, terus saya juga akan membuat ini sesuai dengan pembelajarannya dia, si anak itu kebutuhannya apa, misalnya bahkan saya menyesuaikan pembelajaran di situ. Terus saya setelah itu membuat jadwal tambahan. Membuat jadwal tambahan ya Pak. Baik Pak. Dalam hal ini Pak, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen Bapak ini? Mungkin ada orang lain yang ingin membantu, yang bisa membantu Bapak Agung? Ya, saya pengennya berkolaborasi bekerjasama dengan orang tua si anak tersebut. Orang tua ya Pak? Ya. Ada lagi Bapak? Sudah Pak. Sudah. Jadi untuk komitmen ini Pak Agung berkolaborasi dengan orang tua ya Pak. Bagaimana nih Pak Agung berkolaborasi dengan orang tua? Apakah orang tua disuruh ke sekolah atau bagaimana Pak? Kalau menurut saya agar lebih enak itu dan bisa mendapatkan feel-nya itu saya langsung visit ke rumah si anak. Oh begitu ya Pak. Berarti Pak Agung akan melakukan visit ya Pak ke rumah anak. Baik. Bagaimana nih dengan tindak lanjut visit tersebut? Tindak lanjutnya saya pengen orang tua juga bisa memotivasi anak, terus juga mengontrol tugasnya si anak seperti itu, sehingga jika ada deadline tugas atau sebagaimana orang tua juga tahu seperti itu. Misalnya anak bisa ada PR, bisa ada tugas seperti itu. Wah luar biasa nih Pak. Rencana dari Pak Agung ini sangat luar biasa. Saya sangat tertarik nih Pak untuk mendengar cerita kelanjutannya nih Pak. Semakin penasaran nih bagaimana hasil dari pelaksanaan Pak Agung home visit ke rumah siswa. Apakah ada perubahan dari siswa tersebut dalam pelaksanaan tugasnya seperti itu Pak. Saya sangat sangat penasaran. Kira-kira nih Pak Agung, kapan Pak Agung ini melakukan ini rencana ini Pak Agung? Saya mau merencanakan ini pada minggu ini. Jadi semakin cepat semakin baik. Mengingat kalau saya menunggu-nunggu, nanti anak juga akan kena dampaknya. Itu tertinggal dengan teman-teman lain. Terbengkalai, semakin terbengkalai ya Pak tugasnya. Wah iya Pak, semakin cepat memang semakin baik. Boleh nih Pak, setelah Pak Agung home visit, boleh nih kita berbincang-bincang lagi Pak Agung. Saya sama rasanya saya harapkan seperti itu. Oh iya, seperti itu. Baik ya Pak. Jadi di sini Pak Agung sudah menemukan solusi dari permasalahan Pak Agung ya Pak. Ya baik. Terima kasih. Ya sama-sama Pak Agung. Ditunggu selanjutnya, kabar selanjutnya ya Pak dari hasil Pak Agung visit ke rumah siswa seperti itu Pak Agung. Terima kasih Bu ya, maaf Bu ya kalau sudah mengganggu Oh waktu tidak Pak. panjenengan. Tidak Pak. Saya izin pamit ke ruang guru. Iya, monggo Bapak silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Agung. Waalaikumsalam Pak Sen. Kita sudah melaksanakan kegiatan coaching ya. Iya Pak. Gimana perasaan Ibu? Wah, lega Pak sudah Pak. Baik. Iya. Baik Bu Marita. Iya. Tadi saya sudah
coaching dari awal sampai akhir, sebagaimana kompetensi yang akan ditingkatkan oleh Bu Marita, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya Pak. Menurut Ibu nih, Ya. Ibu menilai sendiri bagaimana performa yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan coaching tadi? Iya. Nah, menurut saya nih ya Pak, menurut saya selama saya tadi melakukan proses coaching tadi, pada awal proses coaching saya sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot nih Pak Sen. Nah, kemudian namun nih Pak, di akhir saya kurang fokus pada tujuan Pak Sen, seperti itu. Gitu ya. Ya. Jadi sudah bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, Iya. namun endingnya itu kurang Ya, fokus. kurang fokus Pak. Iya. Oke, baik. Mengapa Ibu bisa menilai demikian? Saya bisa menilai begitu. Saya merasa nih Pak, karena terkendala dari suara-suara yang di luar seperti itu Pak, sehingga saya kurang bisa menangkap apa yang disampaikan seperti itu Pak, yang disampaikan coach saya itu Pak. Iya. Bu Marita, Iya Pak. boleh kan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi? Iya boleh Pak, monggo silakan Pak. Baik, jadi berdasarkan pengamatan yang saya lakukan tadi dengan rubrik yang sudah kita sepakati, bahwa proses coaching yang sudah dilaksanakan oleh Bu Marita ini itu sudah sesuai dengan tahap-tahapan dalam memberikan pertanyaan yang berbobot. Namun demikian, sebagaimana yang disampaikan tadi bahwa masih ada beberapa gangguan ya. Oleh karena itu nanti dalam pelaksanaan coaching ke depannya supaya hasilnya lebih optimal, gangguan-gangguan tadi sekiranya bisa diminimalisasi sehingga tidak terjadi loss atau hal-hal yang kurang sesuai dengan tujuan yang sudah kita tetapkan. Siapa Pak? Lalu Terima kasih nih atas masukan dari iya, saya. iya, dan sudah cukup bagus Bu Marita. Ya, terima kasih Pak. Ya. Kira-kira Bu Marita punya tindak lanjut ke depannya seperti apa dari kegiatan coaching ini? Iya, saya itu ingin meningkatkan kompetensi yang pertanyaan berbobot ini. Rencana tindak lanjut saya itu saya akan melanjutkan kegiatan melalui MGMP seperti itu Pak, iya, atau kegiatan pelatihan mandiri seperti itu. Sekarang pelatihan mandiri itu kan sudah banyak ya Pak. Iya. Jadi saya akan meningkatkan kompetensi seperti itu Pak. Oke, baik. Saya sepakat dengan Bu Marita. Jadi melalui komunitas yang ada di sekolah maupun di luar sekolah, di sana mungkin kompetensi itu bisa lebih diasah, dilatih. Itu Bu Marita ya. Iya. Karena memang proses ini perlu banyak latihan Bu Marita. Iya Pak. Oke, baik Bu Marita. Saya rasa sudah cukup. Nanti hal-hal yang menjadi catatan itu bisa direfleksikan kembali sehingga di kemudian hari dalam pelaksanaan coaching itu akan jauh lebih Baik. Terima kasih ya Bu Siap, Marita Pak. ya. Terima kasih Pak.